Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dibuatnya video ini dengan tujuan memenuhi tugas presentasi mata kuliah kajian puisi dengan materi yang berjudul Praktik Mengkaji Puisi Angkatan 1945 sampai dengan 1966. Sebelum ke tahap pembahasan, perkenalkan, saya Sutihat Alawiyah dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator yang akan menuntun jalannya presentasi hingga selesai. Dan tentunya saya di kelompok 9 tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Aida Anissa, Maulida Aulia, Haura Fatia Ashari, dan Tasya Rianti. Beralih pada materi, topik pembahasan dari materi kami diantaranya yang pertama adalah pengertian puisi, yang kedua adalah pengkajian puisi, yang ketiga adalah jenis-jenis pendekatan dalam pemahaman puisi, yang keempat macam-macam pendekatan pengkajian puisi, yang kelima puisi angkatan 45 sampai dengan 66, dan yang terakhir yang keenam mengkaji puisi dengan pendekatan pengkajian puisi. Untuk itu, dipersilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Tasya Rianti. Silahkan. Pengertian puisi. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan diksi atau kata-kata agar menarik dan dapat mengunggah emosi pembaca maupun pendengarnya. Di sini saya akan membacakan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku kalau sampai waktuku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya, terbuang biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari-lari, hingga hilang perih-perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pengkajian puisi. Pendekatan kajian puisi menurut Ratna, pendekatan dalam memahami sebuah karya sastra merupakan hal yang cukup penting, yang harus dikuasai peneliti maupun pembaca. Hal ini dimaksudkan agar pembaca apalagi peneliti dapat memahami betul objek yang ia kaji. Pendekatan adalah cara-cara menghampiri objek yang dikaji. Ratna 2008. Terima kasih kepada Tasya Rianti. Untuk pemateri selanjutnya adalah Maulida Aulia. Kepada Maulida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sutihat. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan dalam pemahaman puisi. Yang A. Pendekatan biografis. Menurut Welek dan Waren, dikutip Ratna pada tahun 2008, model biografis dianggap sebagai pendekatan yang tertua. Dalam pendekatan ini, subjek kreator dianggap sebagai asal-usul karya sastra. Dengan kata lain, karya sastra secara relatif sama dengan maksud, niat, pesan, dan tujuan-tujuan tertentu dari pengarangnya. Sudah barang tentu dengan pendekatan ini, para peneliti sastra, termasuk juga puisi, mampu mencari asal-usul karya sastra bermula dari pengarangnya. Yang B. Pendekatan sosiologis. Berbeda dengan pendekatan biografis yang semata-mata menganalisis riwayat hidup pengarang, pada pendekatan sosiologis lebih menitik beratkan penganalisisan pada manusia dalam masyarakat, dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pada pendekatan biografis, karya sastra dianggap sebagai milik pengarang, sedangkan pendekatan sosiologis menganggap karya sastra sebagai milik masyarakat. Dasar filosofis dari pendekatan sosiologis adalah adanya hubungan hakiki antara karya sastra dengan masyarakat. Yang C. Pendekatan psikologis. Ren Walek dan Austin Warren dikutip Ratna pada tahun 2008 menunjukkan 4 model pendekatan psikologis yang dikaitkan dengan pengarang, proses kreatif, karya sastra, dan pembaca. Meskipun demikian, pendekatan psikologis pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yakni pengarang, karya sastra, dan pembaca. Apabila pendekatannya lebih dekat dengan pengarang, maka model penelitiannya lebih dekat dengan pendekatan ekspresif.
Sebaliknya, apabila perhatian ditujukan pada karya, maka model penelitiannya lebih dekat dengan pendekatan objektif. Yang D. Pendekatan antropologi. Antropologi adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat. Oleh karenanya, antropologi dibedakan menjadi antropologi fisik dan antropologi kebudayaan yang sekarang berkembang menjadi studi kultural. Dalam kaitannya dengan karya sastra, antropologi kebudayaan pun dibedakan menjadi dua bidang, yaitu antropologi dengan objek, verbal dan non-verbal. Namun pendekatan antropologi sastra lebih banyak berkaitan dengan objek verbal. Yang terakhir, pendekatan historis. Pendekatan historis mempertimbangkan historitas karya sastra yang diteliti, yang dibedakan dengan sejarah sastra sebagai perkembangan sastra sejak awal hingga sekarang. Sastra sejarah sebagai karya sastra yang mengandung unsur-unsur sejarah. Pendekatan sejarah menelusuri arti dan makna bahasa sebagaimana yang mudah tertulis, dipahami pada saat ditulis oleh pengarang yang benar-benar menulis dan sebagainya. Berbeda dengan sejarah sastra, pendekatan historis memusatkan perhatian pada masalah bagaimana hubungannya terhadap karya yang lain, sehingga dapat diketahui kualitas unsur-unsur kesejarahannya. Pendekatan historis dengan demikian mempertimbangkan relevansi karya sastra sebagai dokumen sosial. Macam-macam pendekatan pengkajian puisi. Yang A. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan kajian sastra yang menitik beratkan pada karya sastra. Kalau dilihat dari teori struktur, karya sastra harus dianalisis dari struktur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Karena itu, karya sastra mempunyai sifat otonom dalam kajian struktur dan unsur-unsurnya. Dengan anggapan sebuah karya sastra harus terlepas dari sajak atau karya sastra zaman dahulu atau sebelumnya. Selain itu pula, sajak atau puisi juga harus dilepaskan hubungannya dengan penyair dan masyarakat. Yang B. Pendekatan ekspresi. Pendekatan ekspresi yaitu kajian sastra yang menitik beratkan pada penulis. Menurut Jules, berkaitan dengan pendekatan ekspresi bahwa kedudukan penulis karya sastra sebagai faktor yang menentukan dalam penafsiran karya sastra. Yang C. Pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Mimetik dalam bahasa Yunani disebut tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cermin dari kehidupan. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan mimetik dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada dalam karya sastra tersebut. Yang D. Pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Contohnya dalam novel ateis di mana Hasan mengombang-ambingkan keimanannya, hal tersebut dapat dikaji nilai kereligiusannya. Terima kasih kepada Maulida Aulia. Untuk pemateri selanjutnya, Aida Anissa. Kepada Aida dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang angkatan 45 sampai 66. Nama angkatan 45 ini diberikan oleh Rosihan Anwar pada tahun 1949. Awalnya itu banyak banget sastrawan yang tidak setuju dengan nama angkatan 45, tapi karena berbagai pertimbangan yang akhirnya bisa menghasilkan kesepakatan, akhirnya bisa disetujuilah nama angkatan 45 itu. Terus juga untuk angkatan 45 ini ada 4 tokoh utama sastrawan yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu ada Chairil Anwar dengan puisinya yang berjudul Aku, terus juga Asrul Sani dengan puisinya yang berjudul Mantra,
Terus juga ada yang namanya Rival Apin dan juga Idrus. Nah, untuk angkatan 45 ini tentunya ada ciri-cirinya gitu, seperti dengan angkatan sebelumnya. Untuk ciri karya sastra angkatan 45 itu ada yang pertama, pengaruh unsur sastra asing yang lebih luas dibandingkan dengan angkatan sebelumnya, di mana unsur sastra asing ini tentunya kita tahu ya kalau tahun 1945 itu ada negara-negara lain seperti Jepang dan juga Belanda. Nah, tentunya itu juga turut mempengaruhi dari ciri karya sastra angkatan 45. Terus juga ada yang namanya bercorak isi, realis, dan juga naturalis, di mana karya sastra angkatan 45 itu meninggalkan corak romantisnya gitu, dimana mungkin lebih pentingnya itu membahas tentang realis dan juga naturalis, tapi sisi romantisnya itu dikesampingkan gitu. Nah, terus juga ada yang namanya sastrawan periode ini terlihat lebih menonjol sisi individualismenya. Nah, ini salah satu sastrawan yang terkenal dengan sisi individualismenya, yaitu ada Chairil Anwar. Nah, untuk puisinya, untuk karyanya itu udah nggak asing lagi buat kita, yaitu puisi yang berjudul Aku gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mendalami diksi-diksinya itu menampilkan sisi individualismenya dari Chairil Anwar. Terus yang keempat yaitu ada dinamis dan juga kritis. Nah, dimana ini juga menyesuaikan dengan konteks dari pada tahun 1945, di mana juga banyak banyak sastrawan yang itu kritis banget tentunya dengan pada bidang politik gitu. Nah, terus juga ada ciri karya sastra angkatan 45 itu yaitu bersifat terbuka. Jadi memang diksinya itu seterbuka itu gitu. Kalau 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 dari gaya bahasa kita yaitu frontal gitu. Jadi memang diungkapkannya itu dengan kata-kata yang mungkin agak satir gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu ada karya sastra angkatan 50-an. Nah, untuk ciri karya sastra angkatan 50-an ini itu didominasi dengan cerita pendek, cerpen, dan juga kumpulan puisi. Nah, untuk karya sastra angkatan 50-an ini nggak beda jauh dengan angkatan 45, karena memang jaraknya itu sedikit sekali. Terus juga ada karya sastra angkatan 60-an. Nah, untuk gaya bahasa dari 60-an ini memantulkan kehidupan masyarakat yang masih harus terus berjuang dan juga berbenah di awal-awal masa kemerdekaan. Nah, untuk karya sastra angkatan 60-an ini lebih banyak bercerita tentang kegelisahan batin dan juga rumah tangga gitu. Terus juga ada yang namanya karya sastra angkatan 66. Nah, untuk angkatan 66 sampai 70-an ini, angkatan itu ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Nah, tentu kita udah pernah membahas tentang majalah sastra Horizon itu bagaimana. Terus juga terus juga untuk angkatan 66-an ini itu berkaitan dengan struktur estetik yang lahir dari anak-anak muda dalam barisan perjuangan, dimana untuk gaya bahasanya ini yang itu mengedepankan keadilan, untuk menegakkan keadilan dan juga kebenaran berdasarkan dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk di samping ini ada salah satu contoh puisi dari Asrul Sani, yaitu sastrawan dari angkatan 45 yang berjudul Mantra. Raja dari batu hitam, di balik rimba kelam, naga malam. Mari kemari, aku laksamana dari lautan menghantam malam hari. Aku panglima dari segala burung Raja Wali. Aku tutup segala kota. Aku sebar segala api. Aku jadikan belantara jadi hutan mati. Tapi aku jaga supaya janda-janda tidak diperkosa. Budak-budak tidur di pangkuan bunda.
Siapa kenal daku? Aku kenal bahagia. Tiada takut pada pitam, tiada takut pada kelam. Pitam dan kelam punya aku. Nah, itu ya contoh dari puisi Asrul Sani yang berjudul Mantra. Terus juga selanjutnya kalau misalnya kita ingin menganalisis sebuah karya sastra, itu ada juga kita bisa menggunakan pendekatan mimetik. Nah, apa itu pendekatan mimetik? Pendekatan mimetik itu pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Nah, untuk pendekatan ini itu memandang karya sastra sebagai imitasi dan juga realitas. Menurut Abrams 1981-89. Nah, untuk bagaimana penjelasan lebih lengkap mengenai pendekatan mimetik dalam mengkaji karya sastra ini akan dibahas oleh teman saya yang bernama Haura. Kepada Haura, saya persilahkan. Saya Haura Fathia Ashari, saya akan menjelaskan contoh dari analisis puisi dengan pendekatan mimetik. Berikut ini adalah contoh puisi yang akan dianalisis, yaitu puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Saya akan bacakan puisinya. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak pelang, menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah dan air laut tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekali selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekap. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang, dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Terdapat pada kalimat yang pada bait pertama. Kemudian pada bait kedua, dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini, perhatian penyair memfokuskan ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turut gerimis yang mempercepat kelam, menambah kesedihan penyair, dan ada kelapak elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram, dan hari-hari seakan lagi berenang. Kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat ini membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harap untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah air tidur, hilang ombak. Kemudian pada bait yang ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini, yaitu pikiran penyair lebih dipusatkan kepada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung semula, ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun sesampainya di ujung sekalinya selama jalan-jalan. Jadi setelah penyair mencapai ujung tujuannya, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan betapa dalamnya rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat, seduh dan tangisnya dapat dirasakan. Amanat dari puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sesungguh-sungguhnya dapat menyebabkan seorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total.
Materi demi materi telah rekan-rekan saya sampaikan, hingga pada saatnya saya untuk membacakan kesimpulan. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terdiri dari kata-kata yang dipilih dengan cermat yang menyampaikan makna yang mendalam. Memahami dan menganalisis puisi membutuhkan kajian mendalam tentang struktur, citraan, dan bahasanya. Ada berbagai pendekatan untuk mempelajari dan menafsirkan puisi, termaksud biografi, objektif, ekspresif, mimetik, dan pragmatis. Puisi sangat dihargai dalam sastra dan apresiasinya dapat mengarah pada tingkat apresiasi yang lebih tinggi pada pencipta dan penontonnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.